Halo teman-teman, Bapak Ibu semua. Nah, mulai di video ini kita akan belajar tentang paid traffic atau traffic berbayar. Kita mendatangkan traffic dengan cara beriklan, kira-kira seperti itu. Nah, yang akan kita fokuskan adalah Facebook Ads. Mungkin Anda sudah sering mendengar, oh banyak orang yang bisa mendapatkan uang puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran dari Facebook Ads. Benar sekali, memang banyak orang Indonesia yang bisa mendatangkan jumlah besar dengan Facebook Ads. Jadi memang Facebook Ads ini sekarang cukup booming. Gitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisa menggunakan dan bagaimana bisa sukses dengan Facebook Ads ini? Kan itu sebenarnya pertanyaan. Banyak di antara Anda yang, Mas Alvin, saya mau belajar tapi masih bingung harus mulai dari mana. Oke. Berita baiknya, jadi video tentang Facebook Ads ini sudah beberapa kali diupdate, berarti sudah ditingkatin levelnya. Tingkat terus. Nah, fokus update kita di video ini sebenarnya lebih ke Akademi Bisnis Digital sudah berjalan sekian lama. Jadi kita mempelajari mana member-member yang sukses di FB Ads, mana yang belum, mana yang sudah untung, mana yang masih boncos. Nih, logikanya, mereka mempelajari hal yang sama nggak? Sama, videonya sama, teknisnya sama, toolsnya sama, infrastrukturnya sama. Tapi kok ada yang sukses, ada yang belum sukses. Nah, kita akan mulai bongkar itu di sini. Jadi beruntung sekali untuk Anda yang masih hitungannya cukup baru di Akademi Bisnis Digital, karena Anda sudah mendapatkan video Facebook Ads yang sudah diupdate. Jadi ini video yang memang sudah banyak pembelajaran dari orang-orang yang sudah gabung di awal-awal. Ada yang sukses, ada yang belum dengan Facebook Ads ini, dan saya akan bongkar satu demi satu. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, jangan langsung buru-buru untuk ingin mengetahui teknisnya, karena percaya deh, teknis mah sama-sama aja. Yang beda adalah hal-hal kecil yang sering terlupakan. Biasanya itu lebih ke mindset. Oke, kita langsung masuk. Pertama, kenapa sih FB Ads? Sederhana, karena memang untuk beriklan dengan Facebook Ads ini itu biayanya relatif lebih murah dibandingkan beriklan konvensional. Anda kalau mau beriklan di TV, di misalnya kayak detik.com, itu kan Anda tahu sendiri harganya bisa puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta. Nah, di Facebook Ads Anda bisa mulai dengan sekitar 25.000 lah per iklan per hari. Pangsa pasar terbesar, ada 2 miliar pengguna. Kita nggak usah ngomong dunia dulu, kita ngomong Indonesia aja. Dengan Facebook Ads ini, Anda bisa mengejar sekitar 120-130 juta orang Indonesia yang sudah memiliki akun Facebook. Jadi ya, pangsa pasar Anda sangat besar itu. Bisa mentarget orang secara spesifik. Nah, ini penting nih. Jadi, kalau buat saya, salah satu yang paling menyenangkan dari Facebook Ads itu bagian ini, bisa mentarget orang secara spesifik. Karena ingat, semakin spesifik, semakin tepat kita mentarget orang, semakin besar kemungkinan konversi atau closingnya. Contoh, kalau Anda mau beriklan di koran atau di TV, Anda bisa nggak bilang ke koran Kompas misalnya, Pak, saya mau beriklan, tapi tolong dong koran saya, iklan saya yang ada di koran Bapak ini, pastikan nyampainya ke ibu-ibu yang umurnya 25-30 tahun yang suka make up. Bisa nggak kayak gitu? Nggak bisa. Nah, itu dia masalahnya. Kalau di konvensional, hal itu sangat sulit dilakukan. Mentarget dengan spesifik, cukup sulit dilakukan. Di Facebook Ads, berita baiknya makanya bisa lebih murah, karena kita bisa mentarget orang dengan sangat spesifik. Ibarat kata bahkan umurnya berapa, hobinya apa, dulu kuliah di mana, tinggalnya di mana, interestnya apa saja, dia suka dengan tokoh apa, itu semua bisa sespesifik itu. Bisa dipahami ya? Jadi, contoh Anda ingin berjualan kosmetik, ya sudah, pastikan Anda beriklan kira-kira kayak umurnya 20-35, wanita jelas, suka kosmetik, dan misalnya dia pengguna kosmetik yang sangat spesifik apa gitu misalnya, itu yang kompetitor Anda. Ya sudah, itu bisa ditargetkan. Nah, kalau di media konvensional itu kurang bisa. Jadi itu kenapa Anda perlu terbiasa atau makin mahir di Facebook Ads. Bisa melakukan retargeting. Ini kalau bisa dibilang salah satu menu yang sangat membedakan Facebook dengan platform lainnya. Platform lainnya memang bisa retargeting juga, namun Facebook Ads ini beserta Instagram Ads ini sangat lebih powerful.
Buat Anda yang belum tahu retargeting itu apa, jadi gampang gini aja. Anda didatangi iklan yang kurang lebih sama berkali-kali. Contoh Anda yang bergabung di Akademi Bisnis Digital atau Ezenzo. Ada kemungkinan Anda bergabung setelah melihat 3, 4, 5, 6 kali iklan kita. Betul ya? Jarang ada yang sekali nonton langsung, ya ada juga, tapi itu paling cuma 10-20%. 80% orang itu memutuskan membeli di pertemuan ke-5-12. Nah, itu yang jarang orang tahu. Jadi orang itu biasanya membeli setelah melihat minimal 5-12 kali. Itu minimal, kadang-kadang ada yang lebih di atas 12 kali. Makanya saya sudah bilang pengulangan itu penting. Dan yang kedua, retargeting itu sangat penting di Facebook Ads. Terukur. Ini juga yang sangat menyenangkan. Kita mendapatkan data yang sangat lengkap, sehingga performa ke depannya bisa ditingkatkan. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, sebenarnya di Facebook Ads ini tidak ada istilah rugi sebenarnya. Karena minimal kita mendapatkan data yang sangat lengkap dan cukup spesifik, dan itu sangat berguna sekali untuk kedepannya. Oke, sekarang kita masuk ke prinsip utama dalam beriklan. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, buat Anda yang kadang-kadang harus diakui orang-orang yang, Mas, saya pengen bisa beriklan nih, fokusnya tuh langsung ke teknis. Saya cuma bilang, sabar, tenang dulu, pahami, pastikan Anda pahami apa yang saya sampaikan ini. Prinsip utama dalam beriklan. Orang-orang di luar sana rata-rata gagal bukan karena teknisnya kurang lebih sama. Yang beda adalah mindsetnya. Ingat, Facebook Ads itu cuma tools, benda mati. Facebook Ads itu cuma benda mati. Yang menggunakan siapa? Kitanya. Jadi berhasil atau tidak tergantung kitanya. Makanya sebenarnya pelajaran yang paling penting dalam Facebook Ads atau training Facebook Ads itu pasti pelajaran tentang mindsetnya, bukan tentang teknisnya. Teknisnya mah begitu-begitu aja. Yang membedakan nanti saya kasih tahu. Jadi buat teman-teman, Facebook Ads itu bukan permainan. Boleh part-time, tapi tetap harus full hard. Buang mental gratisan. Walaupun Anda sudah diajarkan traffic gratis, tapi ingat, kami mengajarkan traffic gratisan bukan agar Anda punya mental gratisan. Itu dua hal yang berbeda. Traffic gratisan ya traffic yang bisa didapatkan dengan cara tanpa berbayar. Namun, Anda harus tetap paham kalau Anda mau membangun bisnis yang lebih besar, ujung-ujungnya Anda tetap perlu investasi. Nah, beruntungnya dia adalah Anda kalau memang awalnya tidak punya dananya, Anda punya cara untuk mendapatkan uangnya dengan cara traffic gratisan. Itu. Jadi, please deh, hilangkan mental gratisan. Ditolak, di-ban, tidak bisa beriklan, wajar. Ini pemberitahuan untuk Anda yang baru. Facebook itu memang kadang-kadang algoritmanya dalam tanda kutip agak rese untuk orang baru. Jadi orang baru tuh kalau kadang-kadang disuruh ngiklan, dipraktekin, itu, Mas, kok iklan saya ditolak? Kok bahkan ad account saya itu di-ban? Pokoknya saya susah banget, Mas, mau ngiklan aja susah banget. Buat orang baru, wajar. Hampir semua orang pernah mengalami itu. Jadi nanti kalau Anda mengalami itu, ingat pesan saya. Emang begitu, saya juga dulu waktu awal-awal, saya ngikutin persis apa yang dibilang mentor saya, tapi kok iklan saya ditolak. Bahkan akun saya di-ban, saya nggak bisa ngiklan lagi dengan page itu atau ad account itu. Akhirnya, baru paham beberapa lama. Nah, ini yang cukup krusial. Bisa cepat, namun bukan instan. Fokusnya bukan hanya langsung untung, Anda harus memahami tujuan dan model bisnis kita. Nah, ini dia sebenarnya salah satu hal yang jarang juga diajarkan di training. Faktanya. Ini saya ngomong faktanya justru agar Anda bisa paham lebih dalam. Fakta FBX, 80% gagal di awal. Ingat, bukan gagal FBX, tapi gagal di awal. Termasuk saya. Nah, berita baiknya, saya udah ngerti. Saya udah tahu nih fakta ini. Jadi ketika saya di awal gagal, saya paham, emang 80%, ya termasuk saya mungkin, karena saya kemampuannya bukan yang sangat canggih di FBX, gagal dulu, ya udah, wajar. Bisa dipahami ya? Wajar. Jadi Anda jangan kaget kalau nanti iklan Anda di awal-awal mungkin belum bekerja. Nah, itu dia. Ini makanya Anda perhatikan pelan-pelan. Buat Anda yang sudah pernah beriklan, sudah pernah training di tempat lain, saran saya lupakan dulu semuanya. Fokus ke apa yang mau saya bagikan beberapa slide ke depan.
Karena inilah pembeda antara yang sukses dengan yang gagal. Di video ini akhirnya saya ungkapkan. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, Anda harus paham bahwa bahkan para master yang dulunya, yang sekarang bisa menghasilkan uang miliaran pun, dulunya di awal itu kemungkinan besar gagal. Gagal itu bukan sebuah hal yang membuat Anda berarti tidak bisa sukses di situ. Gagal itu sebuah hal yang biasa, sama kayak Anda naik sepeda aja, awalnya ya jatuh dulu. Tapi kan bukan gara-gara sekali jatuh Anda jadi tidak bisa naik sepeda terus. Sama kayak Anda dulu dari waktu kecil belajar berjalan, kan jatuh dulu. Tapi bukan gara-gara sekali jatuh, akhirnya jadi nggak mau jalan kan. Semua orang juga tahu, misalnya Anda jadi orang tua, anak Anda jatuh, habis itu Anda stres, waduh jatuh lagi. Kan enggak. Anda kan pasti emang tahu ya, namanya orang mau belajar jatuh dulu. Nah, ini saya harus kasih tahu dulu. Jadi 80% orang memang gagal di awal. Bukan karena bodoh, bukan karena apa-apa, ya emang ada aja penyebabnya. Nah, justru orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang bisa mereview kegagalannya, diperbaiki. Jadi teman-teman, jangan langsung fokus ke untung. Jangan. Boleh, maksudnya, Mas, kita kan emang ngejar untung. Iya benar, tapi jangan langsung fokus ke untung. Karena khususnya nih, ini buat Anda yang sering boncos. Khususnya ketika kita beriklan produk. Ketika kita beriklan produk, itu memang kadang-kadang butuh waktu yang lebih lama untuk konversi. Beda kalau Anda beriklan barang-barang yang unik, yang aneh-aneh. Biasanya itu barang-barang yang dari Cina atau yang pokoknya yang unik, yang aneh-aneh gitu. Sekali ngiklan bisa langsung konversi. Tapi ya itu barang-barang unik gitu, yang tren-trenan itu naik, turun lagi, cari barang lagi. Nah, barang-barang model kayak kita itu kan butuh edukasi dulu. Jadi kadang-kadang mereka harus ngeliat 2, 3, 5, 10 kali iklannya, diedukasi baru mau konversi. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, tujuannya adalah ini, Anda harus paham. Tujuan Anda FB Ads di awal, pertama adalah testing, kumpulkan data, atau winning campaign, apapun istilahnya, lalu maksimalkan. Anda boleh tidak mengerti, tapi minimal Anda ingat dulu nih, oh berarti tujuan saya jangan hanya fokus langsung untung. Karena kalau tujuan Anda langsung untung, kemungkinan besar Anda kecewa. Bukan saya ingin menakut-nakuti, bukan. Sama aja tadi, kalau Anda mengharapkan anak Anda dari yang tadinya merangkak tiba-tiba bisa lari, Anda akan kecewa. Anda kan nggak mungkin, waduh anak saya gimana sih, masa jatuh? Kan nggak mungkin kan kayak gitu. Nah sama, Facebook juga seperti itu. Jadi testing, kumpulkan data, maksimalkan. Jadi ketika Anda beriklan, saya langsung to the point aja. Fokus Anda, khususnya di model bisnis kita, itu bukan orang langsung konversi. Namun fokusnya adalah agar banyak orang yang klik. Ingat, mereka bisa saja nanti beli baru 1, 2, 3, 4, 5 bulan ke depan. Bisa saja loh. Namun yang penting, ngeklik link Anda. Makanya, sebenarnya buat yang udah paham, kadang-kadang mereka tuh, nanti saya jelaskan step demi step deh pembedanya. Mereka tuh sudah menyiapkan budget untuk sekian lama ya, kira-kira gitulah. Nanti saya jelaskan detailnya, sampai hal-hal detailnya. Ini belum pernah saya kasih sebelumnya. Nah, jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, secara teknis, semua training FB Ads akan mengajarkan hal yang kurang lebih sama. Saya sudah cukup sering belajar tentang FB Ads, ke training online, offline, dari yang harganya ratusan ribu, jutaan, bahkan sampai yang $1.500, lumayan tuh 18-20 juta dari Amerika, berbentuk online, video, ada hampir 100 video gitu. Intinya yang diajarin kurang lebih sama. Tapi memang harus diakuin, makin jago seseorang FB Ads, mereka bukan fokus ke teknisnya. Rata-rata makin mahal trainingnya, itu makin lama ngomongin mindset. Karena pembeda abadinya di mindset. Jadi bedanya di Abdi nanti, Mas, katanya kalau teknis kurang lebih sama. Terus bedanya di Abdi apa? Beda di Abdi adalah, pertama, Anda akan diajarkan mindset step demi step. Anda disediakan toolsnya, infrastrukturnya, dan peluang bisnisnya. Jadi kan kalau di Abdi Anda kan bukan cuma menerima FB Ads saja. Anda juga diajarkan detail mindsetnya, toolsnya dikasih, infrastrukturnya disediakan, web landing page, sistem administrasi segala macam, dan peluang bisnisnya dikasih.
Kalau Anda di luaran, ini bukan menjelek-jelekan, bukan. Namun kalau Anda ikut training FBX kan ya udah ikut training doang. Pulang ya udah Anda harus mikirin semuanya ini sendiri. Tools bikin sendiri, infrastruktur bikin sendiri, peluang bisnis nggak ada, harus nyari lagi. Itu nah. Beda dan ada satu pembedanya. Ini satu hal yang baru saya ungkapkan yang kalau boleh dibilang ini dia teman-teman. Jadi pembeda yang sangat membedakan antara yang gagal dengan yang sukses, yang jarang sekali diajarkan di training, hampir tidak pernah. Saya sudah sering sekali datang ke training FBX, bahkan training yang malas sekalipun adalah, ini teman-teman Bapak Ibu semua. Salah satu rahasia terbesar, kenapa ada yang sukses, ada yang gagal, saya akan pelan-pelan. Ini, saya akan analogikan dulu. Ini saya agak pelan di sini. Saya ingin Anda memperhatikan lebih dalam. Analoginya gini. Anda kan misalnya belum pernah FBX atau sudah pernah tapi boncos. Intinya Anda berarti belum mahir lah di FBX. Saya juga awalnya cukup lama kok belajar FBX ini. Dan yang paling lama saya pelajari itu bukan teknisnya, karena saya tadi teknisnya sama-sama aja. Yang beda tuh yang ngajarin makin jago tuh makin ngulik-ngulik mindset gitu. Otak saya tuh diobrak-abrik secara mindset. Oh itu toh intinya gitu. Kira-kira gitu. Nah, jadi teman-teman, misalnya nih analoginya. Untuk pertama kali, Anda akan berkendara dari Jakarta ke Aceh. Apa yang Anda lakukan? Anda belum pernah nih. Anda bisa nyetir mobil, Anda punya mobil, tapi Anda belum pernah berkendara sejauh itu. Anda belum tahu medannya, belum tahu jalannya. Apa yang Anda lakukan? Yes, betul. Yang perlu Anda lakukan adalah perencanaan yang matang. Karena bila tidak, nyawa taruhannya. Mas Alvin kan zaman sekarang bisa aja. Yang penting bawa duit, habis itu lihat Google Map. Iya betul bisa. Sama kayak Anda masuk Facebook Ads. Anda langsung masuk, training teknis, langsung praktek FBX. Iya benar bisa. Namun, buat Anda yang sudah pernah dari Jakarta ke Aceh, apakah begitu cara Anda berkendara? Pasti enggak. Anda akan merencanakan sangat matang. Mulai dari Anda sudah tahu nanti kira-kira ngisi bensin di mana, Anda ingin melaju berapa hari dari Jakarta ke Aceh, Anda ingin lewat jalur yang mana, istirahat di mana, makan di mana, bawa uang berapa. Karena bila tidak, bisa kacau. Contoh, Anda tidak merencanakan, Anda tidak tahu di mana letak-letak pom bensin. Bisa-bisa akan ada saatnya Anda kehabisan bensin dan Anda masih puluhan kilometer lagi dari pom bensin berikutnya. Kira-kira kalau itu terjadi, perencanaan Anda bisa rusak? Bisa rusak. Itu dia. Anda sudah tahu pom bensin di mana saja, tapi Anda nggak bawa uang cash. Dan pas Anda ke pom bensin, ia nggak bisa pakai yang ATM-nya jauh dan nggak bisa pakai kartu debit. Masalah juga. Anda tidak menyiapkan waktu untuk istirahat. Anda tidak tahu perjalanan dari sini ke sini berapa lama. Itu dia. Habis itu, tiba-tiba, sudah malam, Anda di jalan yang kanan kirinya hutan. Anda nggak bisa berhenti, takut dong. Ya, Anda tahu sendirilah, kan ada beberapa daerah yang rawan. Anda ngantuk, Anda bisa kecelakaan. Ngerti yang maksudnya? Jadi, banyak sekali yang direncanakan. Kelihatannya sederhana, tinggal nyetir. Tapi, kalau Anda sudah pernah nyetir dari Jakarta ke Aceh, Anda nggak akan tiba-tiba nyetir. Anda pasti merencanakan dengan seksama. Bis, truk-truk, itu mereka udah tahu persis. Saya berangkat jam segini, nyampe Merak jam segini, nanti nyebrang Bakahuni jam segini, nanti habis itu saya tidur di mana, istirahat di mana, isi bensin di mana, makannya di mana, jam segini saya udah harus berhenti, kalau jam 7 saya baru sampai sini, saya lebih baik berhenti, kalau memang harus lanjut daripada di tengah hutan, mending saya lanjut, nanti saya tahu jam 10 saya bisa berhenti di sini, kira-kira begitu. Bisa dipahami ya? Habis itu bahkan bawa supir tambahan, teman, buat jadi supir cadangan, karena kalau sendiri bisa parah juga, itu karena yang ngantuk banget pastinya. Itu yang membedakan antara orang yang udah pro nyetir ke Aceh sama yang enggak. Gitu deh. Kalau yang udah pro, itu nyetirnya juga asik gitu, perjalanan bisa dinikmati. Coba kalau yang belum, waduh, habis bensin, waduh,
ini di mana ya? Ini ntar kita makan di mana ya? Waduh, gitu. Banyak banget kendalanya di tengah jalan. Sama dengan Facebook Ads, teman-teman, Bapak Ibu semua. Saya ngomong ini agak panjang karena saya ingin ngasih tahu salah satu rahasia kenapa banyak yang gagal di Facebook Ads adalah bukan teknisnya. Saya yakin 90% di antara Anda tidak akan menyangka. 90% orang gagal di Facebook Ads. Banyak sebenarnya faktornya, tapi ini istilah saya saja. Adalah karena mereka tidak mengerti tentang budgeting atau manajemen keuangan. Kenapa? Karena ingat Anda beriklan. Kalau ngomongin Facebook Ads, berarti mengeluarkan uang. Banyak orang tidak mempersiapkannya, tidak mempersiapkan secara mental dan tidak mempersiapkan secara dana. Itu dia, budgeting ini adalah salah satu kunci paling utama di Facebook Ads. Pembeda abadinya selalu di situ. Di Abdi, rata-rata yang sukses itu gaptek juga awalnya. 2-3 orang yang penghasilannya cukup besar yang saya tahu itu awalnya bener-bener gaptek. Bedanya mereka konsisten. Kenapa? Karena mereka anggap aja mereka belum ngerti ilmu budgeting, tapi mereka punya budgetnya. Nah, masalahnya adalah buat Anda yang budgetnya terbatas. Bener nggak? Karena ingat, kalau misalnya Anda ngeluarin uang 1 juta, asal dihajar, nggak punya lagi. Nah, mau gimana lagi ngiklannya? 1 juta, asal ngiklan, boncos. Mau ngiklan lagi, nggak ada duitnya. Itu titik kegagalannya. Itu titik kegagalannya. Orang mau ke Aceh, menyetir, full tank, ternyata habis tengah jalan, lupa bawa duit, lupa bawa persiapan, lupa ini, lupa itu. Kelar. Nah, Facebook Ads itu ngeluarin uang. Itu yang sering orang nggak paham. Anda mau punya duit 10 juta, tapi nggak ngerti budgeting, bisa boncos. Dibanding orang-orang yang cuma budget 1 juta sebulan, tapi ngerti budgeting. Bisa dipahami ya? Oke, pelan-pelan. Anda boleh cek, jarang sekali ada orang yang atau training yang mengajarkan ini dengan detail. Di Abdi, kita akan ajarkan ini dengan detail. Karena ini intinya. Teman-teman, teknisnya ntar kan sama. Ada ribuan orang yang menonton cara yang sama, tapi kok ada yang sukses, ada yang gagal. Ini bedanya. Oke, kita langsung masuk. Anda kalau bisa siapkan catatan juga boleh. Mulai pikir-pikir, budget saya untuk beriklan berapa ya? Atau jangan-jangan saya nggak punya budget. Nah, tenang saja, semua dibahas. Atur budget Anda untuk beriklan. Yang pertama, investasikan semua keuntungan di awal untuk beriklan. Lipat gandakan. Ini permainan momentum. Usahakan sebanyak-banyaknya yang klik link Anda. Ini permainan momentum, teman-teman, Bapak Ibu semua. Gini, ini kita ngomong waktu saya di awal-awal belajar Facebook Ads. Belajar, akhirnya ketemu pola biar untung. Ini saya ceritakan, ini angkanya real. Ketika akhirnya, ya di awal saya agak lama jujur aja, karena tadi saya fokus ke teknis. Pixel apa segala macam. Anda tahu, iklan pertama saya yang akhirnya saya untung, itu nggak pakai pixel. Serius, nggak pakai pixel, cuman pakai metode video views, tapi saya tahu persis ini harus diapain. Bahkan sampai detik ini, saya juga pakai pixel, tapi ya saya nggak tergantung dengan pixel. Walaupun nanti akan kita bagikan juga caranya. Nah, jadi saya ingat sekali, awal-awal saya untung, itu saya beriklan sekitar 300.000, berarti sekitar 10 juta per bulan. Jadi itu saya sudah mulai impas. Saya kalau udah mulai impas, saya berani naikin budget, gitu. Mas Alvin, saya harus 10 juta. Enggak, ini kan saya ceritain ketika saya sudah mulai untung, gitu. Ya awalnya dari 500.000 sebulan, 1 juta, 3 juta. Itu 3 juta tuh belum untung tuh. Kadang-kadang kalau 3 juta saya keluarin, abis itu impas, balik lagi 3 juta, saya tuh berani. Ya itu, karena emang saya udah ngerti mindsetnya. Nah, sampai satu titik ketika saya beriklan 10 juta udah untung. Saya ingat sekali, bulan berikutnya, keuntungan saya waktu itu berlipat ganda, ya karena saya udah ketemu polanya. Bulan berikutnya saya ngiklan sekitar 30 juta rupiah. Serius, 30 juta rupiah. Jadi, ngiklan 10 juta, dapat sama keuntungan segala macam di total-total itu 30 juta. Itu tidak ada yang saya nikmati uangnya. Karena saya ngerti ini permainan momentum. Ngapain saya nikmati uangnya, tapi ntar bulan depan omset saya sama. Ngapain?
Ya sudah, 10 juta awal budget plus 20 juta keuntungan. Saya gunakan buat beriklan semua bulan berikutnya. Dan setelah itu, keuntungan naik lagi. Tambah lagi, ada keuntungan lagi. Jadi, tadinya keuntungan cuma 20 juta, sekarang 40 juta. Jadi, budget iklan saya 10 juta, tambah lagi jadi 40 juta. Bulan ketiga, itu saya 50 juta. Dan sampai ujung-ujungnya bulan keempat atau kelima, total saya beriklan, ini waktu awal-awal ya, itu bisa 75 juta sebulan. Di bulan keempat atau kelima. Dari tadinya bulan pertama untung cuma 10 juta, langsung berlipat ke 75 juta. Kira-kira omsetnya berlipat nggak? Keuntungannya berlipat nggak? Yes, itu saya ngerti. Saya nggak mau untung, misalnya nih, saya punya untung bersih 20 juta, saya pakai buat happy-happy, ngapain? Habis itu bulan depannya omsetnya sama, keuntungannya juga sama, ya. Digital itu tentang pelipat gandaan. Jadi kalau Anda tidak melipat gandakan, ngapain digital? Itu teman-teman Bapak Ibu semua. Kan orang buka cabang itu kan untuk berlipat. Indomaret buka cabang untuk berlipat. Nah sama, kalau Anda mau berlipat, budgeting Anda itu pastikan dinaikkan kalau Anda sudah untung ya. Jadi semua keuntungan dari traffic gratis maupun dari traffic berbayar. Jadi rata-rata orang-orang yang saya perhatikan, ada beberapa yang memang saya pantau, mereka misalnya dari traffic gratisan, misalnya mereka sudah punya gaji atau hidupnya masih sama orang tuanya gitu, masih SMA, kuliah, mereka untung 2-3 juta, itu 2-3 jutanya bener-bener langsung buat jadi iklan. Nah itu cara cerdas tuh, orang-orang kayak gitu suksesnya cepat banget. Karena ya dilipat gandakan soalnya. Kecuali misalnya Anda, Mas saya untung 5 juta tapi saya full dari sini nih hidupnya. Boleh nggak 3 juta saya untuk biaya hidup, 2 juta buat iklan? Ya boleh, masa dilarang? Boleh. Tapi maksudnya adalah investasikan semua yang memang ada untungnya, itu buat diiklanin lagi. Khususnya buat Anda yang sudah punya penghasilan di luar ini. Ya udah, hidup Anda dari penghasilan Anda, ini diputar terus. Ingat, gini, Anda pengen nggak sih bisa beriklan 75-100 juta per bulan juga dan untung? Ya Anda bayangin aja, kalau Anda bisa ngiklan besar, omsetnya juga besar ketika untung ya. Ingat ya, saya ngomong, pastikan Anda membesarkan kalau untung, kalau rugi ngapain dibesarin gitu. Yang berikutnya, tolong diingat, traffic gratisan membuat Anda untung, namun beriklan bisa membuat keuntungan Anda berlipat ganda. Jadi buat Anda yang sudah untung dengan traffic gratisan, jangan berhenti di situ. Sayang, karena Anda sama aja kayak cuma buka tutup toko kalau cuma ngandelin traffic gratisan. Kita memberi traffic gratisan itu justru agar Anda bisa main traffic berbayar. Karena ketika traffic berbayar dan Anda sudah paham polanya, Anda bisa untung berkali lipat. Dan teman-teman Bapak Ibu semua, sebenarnya yang paling berharga dari Akademi Bisnis Digital apa sih? Itu teman-teman, buat Anda yang nggak punya budget, buat Anda yang nggak punya budget untuk beriklan, kami sediakan jalannya, toolsnya, semua infrastrukturnya untuk Anda beriklan. Kami tahu banyak di antara Anda yang untuk masuk Akademi Bisnis Digital juga harus ngutang-ngutang. Tidak apa-apa, saya juga waktu di awal juga mulai juga dengan seperti itu kok. Ngutang kanan kiri segala macam. Nah, tapi kalau di luar sana, Anda ikut training FB Ads, habis itu emang dikasih uang kan enggak? Anda harus cari utangan lagi untuk ngiklan. Di Akademi Bisnis Digital, Anda bahkan dikasih caranya untuk dapat duit dengan cara gratisan. Nah, duitnya itu diputar untuk beriklan. Itu sebenarnya yang mahal di Akademi Bisnis Digital, teman-teman Bapak Ibu semua. Kalau di luaran orang nggak peduli, ya udah mau ngiklan, bayar, nggak punya duitnya, cari duitnya sendiri gitu. Di sini dikasih jalannya. Semoga Anda memanfaatkan dengan baik. Tips ini yang paling saya tempel di kepala saya saat pertama kali mulai beriklan. Ini yang paling saya tempel. Ini kelihatannya bercanda, tapi ini saya lakukan dengan serius. Ketika saya waktu di awal-awal mulai beriklan, otak saya selalu begini. Mending beli ini apa mending dipakai iklan ya? Saya mau makan ke kafe, atau 50.000, 100.000, atau ngopi gitu, 50.000, 100.000. Otak saya selalu, mending gua ngopi apa ngiklan ya? Karena saya ngerti 50.000 saya sangat berharga waktu itu. Ya, budgetnya masih terbatas, 50.000, 100.000. Kalau ngopi, 5-10 menit beres ngopi juga lupa sama rasa kopinya.
Tapi kalau dipakai iklan, mana tahu 100 ribunya nanti berlipat jadi 200 ribu. 200 ribunya bisa berlipat lagi. Mending untuk iklan. Jadi kalau Anda tanya ke saya dulu super irit banget. Bener-bener irit. Otak saya tuh setiap mau beli barang-barang yang tidak diperlukan ya, kalau emang buat makan ya jangan diirit gitu. Buat bensin ya jangan diirit. Ya pakai seperlunya. Jadi saya mau beli baju, mending beli baju apa buat ngiklan ya. Yes, saya segitunya. Makanya berlipat gandanya cepet teman-teman, Bapak Ibu semua. Dan kalau Anda tanya master-master di luaran sana, kurang lebih mereka melakukan hal yang sama. Kurang lebih mereka melakukan hal yang sama. Saya mengenal banyak sekali master-master yang ibarat kata penghasilan udah besar, tapi mobilnya masih itu aja. Karena mereka, ya gini loh, ini bukan soal menikmati atau tidak menikmati hidup, bukan. Ini soal Anda tahu visi Anda kemana nggak. Jadi misalnya, oke, saya bisa beli mobil yang harganya lebih mahal 200 juta daripada mobil saya sekarang. Tapi kalau Anda udah di posisi ngerti FBH, mending buat beli mobil apa mending dilipat gandain dengan FBH tuh 200 jutanya? Ya mending dilipat gandain. Makanya kalau ketemu digital marketer, Anda akan ketemu banyak sekali master-master yang penampilannya sederhana aja. Kenapa? Karena mereka cuma mikir sederhana. Mending gue lipat gandain. Bukan tidak menikmati duit ya, bukan tidak menikmati hidup. Mereka menikmati hidupnya dengan cara jalan-jalan, senang-senang. Tapi kalau hal itu tidak mereka butuhkan bener-bener, mending buat ngiklan, ibarat kata gitu. Nah, budgeting untuk 6 bulan, bukan 4-5 hari. Ini dia poin pentingnya. Jadi kalau Anda mau budgeting, pastikan minimal untuk 6 bulan, bukan 4-5 hari. Sama kayak anak kecil mau belajar jalan atau naik sepeda. Anda tidak bisa mentargetkan mereka bisa jalan dalam waktu 4-5 hari. Kalau ditargetin segitu gagal, habis Anda marah-marahin, Anda ngambek, nggak mau ngajarin anak Anda jalan lagi, kan berantakan. Ya Anda tahu untuk belajar jalan butuh fasenya 1, 2, 3, 4 bulan, ya begitulah kira-kira. Jadi kalau Anda mau mahir di Facebook Ads, budgeting untuk 6 bulan, bukan 4-5 hari. Banyak soalnya yang iklan 50.000, 5 hari gagal, kelar. Bukannya apa-apa, bukannya sombong, bukannya tengil, bukan. Hampir semua orang memang di seminggu pertama, sebulan pertama itu gagal dulu. Maksudnya gagal di sini, ingat ya, sebenarnya tidak ada gagal, karena kita dapat data sebenarnya. Tapi kan karena orang fokusnya tuh ke untung, jadi mereka menganggap kalau nggak untung, kalau nggak balik modal, kalau nggak untung, itu namanya gagal. Padahal bukan, ingat, anggap aja 6 bulan biaya untuk belajar. Nah pertanyaannya biayanya dari mana? Itu. Untuk Anda yang sudah punya penghasilan tetap, bahkan agak lebih, untuk Anda yang memang benar-benar pas-pasan atau bahkan tidak punya budget untuk beriklan, perhatikan baik-baik slide ini. Bagi yang punya budget, langsung tetapkan berapa. Saran saya sederhana, mikirnya sederhana aja teman-teman. Kita dalam hidup sudah mengeluarkan banyak uang untuk A, B, C, D, E, F, G, bahkan untuk hal-hal yang kurang penting. Anda boleh cek. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, banyak nggak sih uang yang bisa saya hemat, tapi akhirnya saya keluarin, dan akhirnya sadar itu sebenarnya nggak penting-penting banget. Ya sudah, ini buat FBH. FBH ini bisa jadi salah satu hal yang mengubah hidup Anda, yang bisa mendatangkan tambahan penghasilan puluhan juta, ratusan juta per bulan untuk Anda. Kok nggak diseriusin? Untuk mobil, untuk motor, untuk penampilan yang udah jelas-jelas itu ngeluarin uang, kita nggak dapat uang dari situ, itu kita rela nyicil-nyicil, nabung-nabung. Nah ini untuk dapat uang yang berlipat ganda. Kenapa? Ngirit-ngirit banget. Maksudnya yang, Anda punya uang misalnya budget sebenarnya 3 juta per bulan, tapi Anda, jangan deh 300.000 per bulan dulu. Anda buat handphone, beli yang mahal-mahal. Tapi giliran buat penghasil duit, buat mesin ATM, Anda coba yang termurah mungkin. Ya, kalau saya sederhana teman-teman, Anda ingin sukses besar apa ya, tunjukin aja ke yang di atas komitmen Anda, kira-kira gitulah. Jadi, kalau saya boleh kasih saran, Anda komitmenkan, buat Anda yang sudah punya budgetnya, 6 bulan ke depan, per bulan, minimal ngeluarin duit berapa? Dibagi deh, 30 hari. Contoh, misalnya, Mas saya berani, saya punya penghasilan, ya ibarat kata, ya saya buat beli motor, mobil, hal-hal yang nggak saya butuhin, nonton bioskop,
makan ke kafe apa segala macam, total kalau dihitung udah tahunan tuh puluhan juta. Saya di FBS ini berani, oke, saya mulai misalnya, nggak usah gede-gede, 3 juta sebulan, berarti 100.000 per hari. Ya udah komitmennya ingat, bukan 1 bulan, tapi 6 bulan. Itu yang membedakan antara yang sukses dengan yang gagal. Kenapa 6 bulan? Karena bulan pertama, kedua, ada kemungkinan Anda gagal. Master pun ada kemungkinan gagal. Jadi ngapain Anda menyiapkan, Anda ingin sukses, tapi Anda menyediakan waktu hanya 1-2 bulan. Ya 80% orang gagal di 2 bulan, kenapa disiapin 2 bulan? Siapin untuk 6 bulan. Ini terserah aja. Tapi kalau saya misalnya, Anda budgeting itu minimal 1 juta sebulan. Saran saya, 1 juta sebulan. Kalau memang Anda punya budgetnya, 1 juta sebulan. 1 juta sebulan itu, kalau saya minimal sehari itu ngiklan 2 iklan. Per iklan minimal 25.000. Jadi sehari itu 50.000. Kalau 20 hari berarti 1 juta. Jadi minimal 1 juta. Mas Alvin kalau 1 juta berarti kenapa nggak sebulan per hari 30.000 aja? Kalau 30.000 bagi 2 iklan kan cuma 15.000 per iklan. Jangan, minimal kalau iklan tuh 25.000 minimal. Jangan di bawah itu deh, saran saya ya. Tapi terserah Anda. Saran saya minimal 25.000. Itu. Jadi please budgeting. Anda gagal merencanakan, berarti Anda sama saja dengan merencanakan untuk gagal. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan untuk gagal. Jadi rencanakan dengan matang, Anda komitmen. Per bulan berapa budgetnya? Nah sekarang Mas Alvin, bagi yang belum punya budget bagaimana? Oke, buat Anda yang nggak punya budgetnya, saya ingin ngomong lebih serius lagi dengan Anda. Anda kalau masih nggak fokus, tolong fokus, tatap saya benar-benar. Nggak, tenang aja, saya tidak sedang menghipnotis Anda. Saya lagi ingin berbicara kepada Anda dengan serius lebih dalam. Karena saya pernah merasakan di posisi Anda nggak punya budgetnya. Buat Anda yang nggak punya budget, saran saya sederhana. Ini bahasa saya ya, bukan bahasa untuk sombong, bukan bahasa untuk merendahkan, tapi ini yang saya lakukan waktu dulu. Saya berasal dari keluarga yang bangkrut, punya utang 500 miliar. Saya ingat fase saya pertama itu adalah saya gabung MLM. Gabung bisnis yang sebenarnya saya tidak suka. Karena saya orang introvert, MLM harus ketemu orang, kenalan, jelasin, nawar-nawarin. Teman-teman saya menghina. Saya masih ingat banget, itu orang tua saya utang sekitar 500 miliar. Saya bisa kuliah itu tahun 2006 lah. 2006 itu lewat utangan. Dan saya tahu mungkin semester depannya mungkin orang tua saya tidak mendapatkan utang lagi untuk melanjutkan kuliah. Jadi saya tahu diri. Itu yang pertama kali saya lakukan. Saya nggak punya apa-apa. Saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak punya modal besar. Waktu itu bisnis yang memang bisa dimulai hanya dengan 500.000 waktu itu hanya MLM. Dan itu yang saya lakukan. Saya nggak bisa ngomong, saya latihan. Saya nggak punya keberanian untuk kenalan sama orang, saya latihan. Intinya, saya tahu diri. Ya udah, kalau nggak punya duit, cuma satu andalannya, kerja keras. Itu aja. Nah, dan saya ngomong, saya sangat berusaha ngomong, merinding nih saya, dari hati ke hati kepada Anda yang memang nggak punya budgetnya. Ya sudah, buat orang yang nggak punya budget, andalan Anda itu cuma satu, kerja jauh lebih keras dibandingin orang-orang yang punya budgetnya. Jadi, prinsip saya, kalau saya memang nggak punya duit, ya udah saya harus kerja 3-4 kali lipat dibanding orang-orang yang sudah punya. Bukan 2 kali lipat, bukan. 2 kali lipat tuh masih kurang. 3-4 kali lipat lebih keras. Ya udah, orang nggak sadar diri aja saya. Nggak punya duit, terus mau ngapain? Mau santai-santai? Mau nyalahin Tuhan? Kan nggak bisa. Itu dia. Ya udah. Buat Anda, nah kerja lebih kerasnya pun sebenarnya di bisnis ini, Anda hanya perlu kontak. Ya udah, kalau misalnya buat orang biasa kan di video sebelumnya saya bilang 100 orang per hari. Ya udah, kalau Anda nggak punya budget, 300-400 orang per hari. Jadi yang buat saling save itu loh, masih inget kan ya? Yang masuk grup, abis itu kontakin orang-orangnya, cuman kopas-kopas saja, copy paste. Satu orang paling 10 detik. Kalau 400 orang berarti 4.000 detik. 4.000 detik itu ya paling hanya sekitar 1 sampai 1,5 jam. Coba deh bayangin.
Anda kopas-kopas 1,5 jam, apakah itu bisa dibilang kerja keras? Sebenarnya itu juga enggak. Itu malu Anda kalau 1,5 jam mainin handphone itu dibilang kerja keras? Iya enggak? Nah makanya teman-teman, Bapak Ibu semua, saya berusaha ngomongin dari hati ke hati, karena salah satu misi Akademi Bisnis Digital, kami ingin mencetak banyak orang yang memang tadinya nggak punya apa-apa, tapi bisa punya penghasilan besar dari digital. Amin. Itu doa yang baik diaminkan. Nah jadi kontak bener-bener, mainin WA, IG, BBM, Line, Pet, Twitter, FB, dan lain-lain. Ingat, keunggulan Akademi Bisnis Digital itu sederhana. Anda punya sesuatu yang tidak orang lain punyai, yaitu Anda punya jalannya. Orang lain ngiklan harus punya duitnya, kalau nggak mereka harus ngutang-ngutang. Di Akademi Bisnis Digital, Anda nggak harus ngutang-ngutang. Anda tinggal lakuin aja traffic gratisan. Kerja lebih keras. That's it. Jadi, Anda ingat, saya refresh, problem yang membuat penjualan tidak besar, tidak paham bahwa pengulangan adalah intinya, tidak punya kontennya, itu kita kasih. Problem yang membuat tidak sukses di FB Ads, tidak punya perencanaan, khususnya bagian budget and review. Fokusnya ke budgeting. Review nanti dibahas berikutnya, budgeting. Saya sudah kasih tahu. Dan khususnya buat Anda yang belum punya budget, Anda sudah dikasih tahu jalannya agar Anda bisa punya budgetnya dilipat gandain dengan paid traffic. Itu teman-teman Bapak Ibu semua. Nah, kita langsung masuk sekarang nih. Udah panjang lebar tadi saya yang menjelaskan. Itu bagian yang paling penting, teman-teman Bapak Ibu semua. Itu bagian yang paling penting. Jangan bosan buat Anda yang lama banget. Please. Itu yang bagian paling penting. Karena kalau Anda paham itu, Anda punya kemungkinan yang lebih besar untuk sukses di Facebook Ads. Bisa dipahami ya? Kita langsung masuk. Sekarang, untuk bisa berikan di Facebook, Anda perlu sebuah page. Jadi untuk membuat page atau fan page, ada banyak istilahnya, saya biar cepat aja ngomongnya page, itu adalah Anda harus punya profil Facebook dulu. Nah, kami tidak akan mengajarkan bagaimana cara membuat profil Facebook, kelamaan lagi. Buat Anda yang nggak ngerti cara bikin Facebook, langsung tanyakan keluarga Anda. Udah itu aja. Tanyakan keluarga Anda. Kami ngajarinya dari sudah punya profil ke membuat page, agar tidak membuang-buang waktu. Jadi, Anda pastikan punya profil Facebook sendiri yang atas nama Anda sendiri. Jadi nanti kita akan buat dua page. Yang pertama page kesehatan, yang kedua page personal atau bisnis. Itu jadi nanti untuk yang bisnis kita pakai page personal saja. Kita langsung masuk saja. Oke. Nah, ini teman-teman, ini adalah Facebook profile. Anda sudah tahu pasti, ya, Anda harusnya sudah punya semua. Nah, bagaimana cara membuat page? Sederhana sekali, Anda ke sini. Oh, sorry. Ini buat Anda yang tidak punya laptop, Anda bisa punya tampilan laptop seperti ini juga lewat handphone. Bisa. Anda sebenarnya bisa membuat page lewat versi handphone, tapi karena kedepannya kita akan semua trainingnya versi laptop. Anda bisa juga dengan tampilan seperti ini. Kalau Anda mau belajar tampilan seperti ini di handphone, ini caranya. Nah, oke. Ini sudah saya siapkan tadi. Anda ke browser Anda, ke Chrome sih paling banyak, Chrome aja. Anda ke browser Anda, lalu sebelum Anda ketik www.facebook.com, Anda klik ini dulu nih. Nih, klik titik 3 ini. Ketika Anda klik, nanti akan muncul ini. Nanti Anda pilih ke bawah, Anda pilih desktop site. Ada juga kadang-kadang desktop view, apapun lah. Anda pilih yang desktop site. Anda klik, lalu ketika Anda klik, jadi ini tuh tampilan mobile sebelumnya. Nah, sekarang Anda minta tampilan desktop atau laptop, kira-kira gitulah. Nanti akan berubah tampilannya, kayak agak lebih kecil gitu. Nah, di sini Anda baru cari www.facebook.com. Nanti sudah muncul, Anda tinggal klik deh yang www.facebook.com. Ini udah beda nih, bentuknya kayak lebih kecil gitu kalau Anda desktop site. Lalu nanti yang muncul itu kayak gini. Itu beda nih, ini tampilan desktop nih atau laptop. Jadi pastikan www.facebook.com, bukan m.facebook.com. Kalau m itu berarti versi mobile. Bisa dipahami ya? Kalau nggak paham nanti bisa tanya admin. Lanjut lagi. Nah ini, kalau Anda mau buat page, ini saya pakai Facebook istri saya, Iren Mahafira. Ini yang segitiga kebalik warna hitam ini, diklik langsung create page.
Business or brand, community or public figure, ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Misalnya kita mau buat yang kesehatan dulu ya, kita ke brand dulu aja. Brand, oke. Business or brand. Page name, saya misalnya Essenzo Alvin. Kategori, misalnya health. Continue. Skip. Oke, sudah jadi. Segampang itu buat page. Udah nih, Anda tinggal masukkan foto-foto saja. Ini ya, Nah, kalau Anda memasukkan foto, ini gambar kamera ini, upload foto, karena kan belum punya. Ini saya asal ambil aja dulu, biar cepet. Yang ini misalnya, open. Ini misalnya Anda langsung saja, nanti Anda sesuaikan. Ini nanti setelah itu Anda save. Oke, sudah berubah. Sekarang Anda pilih cover. Cover tuh biasanya harus yang persegi panjang. Choose up to 5 videos to highlight at the top of your page. Jadi Anda bisa memilih 5 video yang agar video ini selalu muncul di paling atas. Ini bagus juga, masukin aja video iklan kita. Itu. Jadi ini saya coba ya masukkan. Upload video bisa. Jadi biar video kita di atas terus, kan asik juga. Video iklan Essenzo, misalnya saya milih yang ini misalnya aja. Oke. Ini Anda mau masukkan jerawat, ini terserah Anda, kreativitas Anda saja. Jerawat, gunakan tea tree essential oil. Silahkan ingat, ini kan menebar landing page. Info lebih lengkap, silahkan klik link ini misalnya. Oke. gitu kan, pakai bit.ly aja, bit.ly/solusi wajah mulus misalnya. Oke, publish now. Oh, sorry, ini ada title-nya, lupa belum. T3 aja. Ini terserah Anda nanti buatnya seperti apa, kreativitas Anda saja. Ini saya untuk mencontoh-contohkan saja. Ini masih lama biar tidak membuang-buang waktu. Saya exit dulu saja. Nah, nanti ini bisa Anda masukkan video. Ini juga nanti bisa Anda add cover. Bisa video sekarang, bisa create slideshow. Jadi bisa banyak sekali yang dilakukan dengan hal-hal ini. Anda tinggal isi-isi saja. Nah, setelah itu Anda edit page info. Ini perlu Anda masuk-masukkan semuanya biar Facebook menganggap ini adalah sesuatu yang memang resmi. Nomor telepon, website, landing page Anda masukkan, terserah. Mau yang essenzo.co atau mau yang per produk, terserah. Saran saya yang essenzo.co-nya. Ini dimasukkan, pokoknya semua dimasukkan. Open juga nih kalau mau itu, atau always open. Pokoknya dimasukkan data Anda sebanyak-banyaknya. Ingat, lalu misalnya nih about juga diisi, bisa ini about, edit. Nah, ini ditambahkan kata-katanya, kami adalah, habis itu www.essenzo.co, save. Nah, jadi sudah muncul di sini. Ingat, semakin banyak link, semakin mudah dia mengklik, dia udah ketempel referral Anda. Tuh, setelah itu Anda ke setting. Kita langsung ke Instagram. Jadi Anda sekalian membuat Instagram yang nanti akan nge-link dengan fanpage Anda. Instagram. Setelah itu kita ke sini, login.
Kalau Anda sudah punya, langsung masukkan. Kalau sudah punya, saran saya kalau kesehatan, Anda bikin page-nya sama buat Instagram-nya sama, biar orang nggak bingung. Saya buat tadi kan Ezenzo Alvin. Nah, saya belum punya Instagram-nya, saya sign up. Kalau belum punya, sign up. Samain aja misalnya, Ezenzo Alvin. Kalau username harus nyambung. Misalnya Alvin Joner 3, misalnya gmail.com. Enter email alvinjoner3@gmail.com. Ini opsional, create account. Nah, ini continue. Jadi emang harus Instagram Anda sudah harus berbentuk Instagram bisnis. Ini continue saja, ini continue saja. Anda masukkan email Anda, alvinjoner3@gmail.com. Misalnya ini saya Indonesia. Misalnya ini saya masukin nomor WA admin aja misalnya. Ini Anda isi Jalan Jakarta, Indonesia. Dan oke. Jadi Instagramnya yang tadinya profile sekarang udah bisnis. Itu agar bisa nge-link. Nah, jadi page kita sekarang sudah nge-link dengan Instagram. Jadi ketika kita ngiklan di Facebook Ads, kita juga bisa sambil ngiklan di Instagram. Itu teman-teman. Nah, sekian dulu untuk membuat page. Anda nanti bisa pelajari bagaimana cara beriklan di video berikutnya. Namun ingat, tolong dipahami baik-baik bahwa kunci dalam beriklan, khususnya di Akademi Bisnis Digital adalah pastikan Anda punya budgeting yang benar. Toolsnya dikasih, caranya dikasih, infrastrukturnya semua sama, video trainingnya sama, teknisnya semua sama. Yang akan membedakan adalah budgetingnya. Buat yang belum punya budget, ya sudah, kerja sekeras-kerasnya agar Anda punya banyak penghasilan dari traffic gratisan, langsung lipat gandakan di traffic berbayar. Sip, itu saja teman-teman, Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.